siapa? Pak. Sabila ya. Ya. Lanjut. Lalu ini untuk bagian abstraknya. Nah, ini seperti tadi yang saya bilang, nanti saya akan memfinishing semuanya karena ini harus butuh fokus saya nulis ini, ya. Saya nulis ini kan saya ikut bantu nulis, nggak mungkin saya ngandalin kalian toh, beberapa bahasanya masih harus ditambal sulam gitu. Baik. Masih belepotan. Menurut saya ini saya harus benar-benar fokus nih, jadi fokus satu persatu nih. Saya nggak bisa kalau posisinya pas lagi di luar kayak gini menulis dengan fokus gitu. Jadi saya hanya ngoreksi yang kerangka-kerangkanya dulu, nanti finishingnya pas di Jogja atau saya pas di Depok gitu ya. Oke, kemudian interior material elemen sama material lokal ya, jangan lupa. Ya. Oke. Material ini saya tambahin lokal. Iya, lokal. Ya. Kemudian, nah ini nanti kamu tambahin lah. Nah, kalau misalkan ada koreksi. Oke, turun. Itu loyok ya, jangan LOYK ya. Oh iya. Tampak depan homestay. Nah, Pak, tampak depan saya homestay izin bertanya ini. Dulu. Jadi homestay Praja ini tuh namanya homestay Praja Bungalow atau homestay Praja Coffee? Kalau saya lihat ya tulisannya itu Praja Coffee dan Bungalow. Kalau saya lihat kemarin, ya kan ya. Jadi di depannya itu bukan homestay-nya malah justru, tapi coffee dan bungalow gitu. Oh berarti Ya. Baik Pak. Bentar. Bentar ya, bentar ada WA bentar. Baik Pak. Oke, ya. Udah, lanjut. Nah, ini tampak depan ini kamu fokusnya jangan sama yang lain ya. Nanti aku takutnya data kita sama fotonya kayaknya agak nggak kreatif nanti. Jadi misalkan ada yang pakai tampak depan, kamu nanti jadi dari angle yang berbeda atau dari Google View, bukan Google View, aksonometri. Jadi nanti kita ada drone di sini, nanti diterbangin aja, difoto dari drone juga bisa. Jadi nanti kita lihat nih satu persatu, kita review.
Kalau udah banyak foto yang masuk, ini kayaknya sama nih kayak punyaku gitu. Jadi misalkan langsung lintang koreksi, wah itu sama ini Sabila, tolong ya diganti gitu, atau lintang yang ngalah gitu. Ya gitu kita harus saling ngecek satu persatu. Ya. Baik, Pak. Karena kan Zazid kan akan ngirim di drive. Nah, takutnya fotonya akan sama yang kalian ambil. Next. Itu. Terus kemudian interior homestay. Nah, gambar kedua ini interior homestay itu kamarnya atau keseluruhannya? Kalau saya mikirnya ambil salah satu, bisa dari kamar atau dari ruang tamu, ruang bertemu kayak gitu, Pak. Makanya ini ditulis nih karena ini rancu, karena homestay itu kan bicara keseluruhan. Nah, interior kamar atau interior gazebo atau interior coffee atau interior ruang pertemuan. Jadi ini difokusin aja ya. Baik, Pak. Oke, lanjut metode penelitiannya. Nah, ini kan kamu ngomongin tentang analisis penerapan material. Iya. Ya kan? Pertanyaannya ini bisa untuk pemilik sama untuk pengunjung. Gitu. Ya, berapa ruangan yang dimiliki homestay Praja? Terus ruangannya ruangan apa? Ini rancu juga ini. Baik, Pak. Ruangannya ruangan apa? Ruangan apa? Kalau kita ngomongin ruangan kamar, ya udah spesifikin aja ruangan kamar. Tapi kalau berapa ruangan yang ada di homestay ini, kita nyebutnya nanti area. Bukan ruangan, karena itu bisa jadi itu bukan ruangan karena ada yang terbuka. Gitu, bentuknya area aja, misalkan area komunal, area kafe. Nah, gitu-gitu. Makanya ini di beberapa area gitu ya, berapa area yang dimiliki oleh homestay Praja Bungalau gitu. Nah, berapa kamar yang disediakan untuk para wisatawan pada homestay Praja Bungalau gitu. Oke, ini benar. Terus kemudian berapa kamar mandi atau toilet yang disiapkan oleh homestay para Praja Bungalau. Material apa yang digunakan? Material apa yang digunakan pada diputar deh lantai, dinding, plafon deh. Jadi yang kita pijak dulu, yang kita lihat, lalu kita lihat ke atas. Lantai, dinding, plafon. Kalau membangun rumah itu kan kita pertama kali membuat bawah dulu, baru ke dinding, baru ke atap. Tapi finishingnya dibalik. Finishing itu harus dari atas dulu, baru ke dinding, baru ke lantai. Paham nggak? Paham. Sabela, ini pelajaran ini nggak biasanya nggak ditemuin di Stupin, nggak ditemuin di mata kuliah. Ini praktek, ya. Gitu. Jadi kita membangun sebuah bangunan itu dimulainya dari pondasi. Artinya lantai sangat berpengaruh di pertama, bawah. Kemudian kita bicara struktur, kita bicara dinding berarti yang akan dinaikkan. Untuk menaikkan atap atau untuk kita membuat atap, dinding sudah harus jadi dulu, paling enggak kerangkanya ada gitu, kemudian baru atap. Lalu untuk finishing, kenapa atap dulu? Karena kalau kita bicara kita membuat lantai dulu di keramik, lalu dinding kita cat atau dinding kita plester, lantainya rusak. Paham? Lalu kalau kita mau pakai gipsum ternyata ada palu yang jatuh, keramiknya pecah. Paham? Jadi kalau di finishing kita berpikir dibalik gitu. Jadi dari atap ke dinding ke lantai gitu ya. Kalau kita meneliti paling enak adalah lantai dulu, dinding baru plafon. Baik, Pak. Material apa saja yang digunakan pada bangunan kafe? Menurut saya biar Zazid tanyanya nggak bingung, kamu mulainya dari depan. Gitu, dari area depan. Pertama, material apa aja yang digunakan pada lantai, dinding, plafon. Untuk area depan itu ada yang pertama ada area itu apa namanya itu? Satu itu anggap aja keamanan gitu. Area
area keamanan atau area satpam gitu aja. Baik. Itu karena ada satu gazebo di situ. Nah, kemudian masuk ke area galeri nih. Area galeri, lantai dinding plafonnya galeri. Kemudian ketiga itu ada area cafe atau coffee shop. Itu. Kemudian yang keempat itu ada area lantai dinding plafon toilet pertama. Kemudian ada area dapur, lantai dinding plafon. Kamu cek juga. Baik. Kemudian di atasnya kafe itu ada area rapat. Lantai dinding plafonnya seperti apa. Kemudian ada area berikutnya adalah gazebo pertama. Atau gazebo kedua. Itu untuk orang nyantai di situ. Atau itu bisa kita nyebutnya area komunal. Nah, kemudian baru kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Itu. Habis itu ada toilet kedua. Habis itu ada area komunal ke-3. Dan seterusnya. Nanti kamu tanya Mas Yazid ya. Baik, Pak. Ya, pertanyaannya arahnya ke situ. Kemudian menurut Bapak atau Ibu, apa manfaat dari penggunaan material alam yang diaplikasikan pada interior homestay? Bagus nih pertanyaannya. Ada elemen yang menggunakan material alam dalam pembuatannya, apakah menggunakan teknik tradisional, manual, atau menggunakan teknologi terkini ini? Oke. Apakah terdapat kelebihan dari material lokal yang digunakan pada interior? Apakah terdapat kekurangan? Bagus, jelaskan secara singkat kelebihan setiap. Wah, ini nggak mungkin singkat ini. Jelaskan secara singkat kelebihan dari material alam yang digunakan. Wah, nggak bisa singkat ini. Jelaskan kelebihan setiap material alam yang digunakan. Nah, dan kekurangannya. Ini material alam atau lokal? Material lokal aja deh. Oke. Dah, itu. Tapi bentar deh. Pertanyaan 10-11 9-10 sama 10-11 kok hampir sama ya? Nanti saya jadikan satu aja gitu ya, Pak? Kayaknya biar nggak rancu deh. Lalu ini kan ditujukan kepada pemilik ya, homestay ya. Iya. Nah, kalau pengunjung gimana? Kalau pengunjung mungkin belum kan? Belum. Suasana. Nanti, kita ngomongin tentang suasana ya. Baik. Lebih ke perasaannya gimana ketika menggunakan material alam apa segala macam. Ya. Baik, Pak. Kenyamanannya gimana, kehangatan sebuah material ini bagaimana, dan lain sebagainya. Ya. Baik, Pak. Oke, terus habis itu kita berikan masukan karena ada satu galeri atau satu tempat ini yang menurut saya agak rancu gitu. Dia menggunakan material malah menggunakan di print gitu, ditempel bambu. Padahal di sini bambu berlimpah gitu. Itu sayang. Nanti. Oke, lanjut apa lagi? Udah. Ini untuk hasil dan pembahasannya. Nah, ini kamu anu ya. Koreksi ya. Dimulai dari lantai. Baik. Material interior pada homestay. Ini benar-benar ke atas. Material interior pada interior kamar pada lantai dinding plafon, lantai dinding plafon ya. Iya. Nanti untuk urutannya akan menyesuaikan dari yang tadi. Ya. Gitu. Ya. Terus kalau nanya menurut saya langsung deh kita terbuka di dalam grup deh. Jangan, aku lihat beberapa chat ke Zazid itu mereka anak-anak kita itu pada tanyanya lewat Japri ya, atau private message. Mendingan kita langsung terbuka di situ. Jadi aku bisa mantau. Itu. Baik, Pak. Oh, anak ini aktif, ini anak jadi ada interaksi ya. Aku senang gitu kayak gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi kita gas aja nggak apa-apa. Langsung aja di grup. Jadi kita aktif, nggak apa-apa. Kak Jazid aku butuh ini, Kak Jazid aku butuh ini. Langsung aja minta di grup. Aku soalnya nggak bisa nge-track kalian ketika
ini kok pada diem-diem aja, digarap apa enggak. Jadi aku juga kepikiran, takut sayanya. Lintang juga nanya ke Japri juga lagi. Gitu. Eman-eman kita kan bisa itu terbuka di grup ya. Baik. Itu kita terbuka aja apa yang hasil dari grup ya kita share gitu ya. Baik, Pak. Oke, yuk lanjut. Oke, aku tutup ya. Baik. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.